jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ingat, di Israel musim dingin itu bulan berapa? November, Desember. Desember. Beda dengan di Australia dulu waktu kami tinggal di sana. Musim dingin itu bulan berapa ya? April atau? Kenapa kalau jatuh di musim dingin, saudara? Waduh, parah. Coba bayangkan kita mengungsi, lupa bawa selimut, lupa bawa kaos kaki. Jadi mengerikan pada zaman itu, saudara. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ingat, saudara, semua masa-masa kesusahan ini tidak diperuntukkan untuk kita. Haleluya. Kita maksudnya apa? Orang yang sudah di dalam Kristus. Lanjut. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat waktu itu. Dipersingkat. Jadi kan selalu kita merasa, saudara, bahwa semua kengerian ini mengancam kita. Saudara masih percaya bahwa akan ada hal buruk yang Tuhan izinkan menghancurkanmu? Tidak akan mungkin, saudara. Ayat 24. Ayat berapa? Ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Yang tadi sudah selesai. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata padamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Apa yang ada dalam bilik? Yang sudah tahu, yang punya pakai bilik itu apa? Apa? Harus di bilik, berdua di bilik. Nggak tahu? Ada yang tahu? Hah? Di padang gurun siapa di situ? Agama yang lain dari padang gurun? Lanjutlah. Nanti aja kita cek, karena ini lagi live. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi. Perhatikan, ini semua kesusahan akan terjadi kepada orang-orang yang tidak menerima Mesias. Ingat, saudara, sekali lagi, saudara, ini kita harus konsisten. Konteks ini ditujukan kepada bangsa. Yesus sedang berbicara kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, saudara. Itu sebabnya menolak Yesus sama dengan binasa. Ya, lanjut. Saudara bisa mungkin nanti baca ini di rumah. Ingat janji Tuhan, saudara. Yohanes 15 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Ini untuk kita, saudara. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini untuk orang-orang yang percaya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara bisa bedakan. Yesus berbicara kepada orang percaya, dan Yesus berbicara kepada orang yang tidak percaya. Yesus berbicara kepada orang yang sudah menerima Mesias, penebus, dan Yesus berbicara kepada orang yang tidak menerima. Jadi yang tidak menerima Mesias semuanya yang susah-susah. Tapi yang sudah menerima Mesias semuanya adalah penghiburan. Lanjut.
1 Tesalonika 9 ayat 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangannya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dengar saudara, Allah sudah berfirman, Dia tidak akan murka lagi, Dia tidak akan marah lagi. Itu di dalam konteks zaman kemurahan. Ya, itu makanya ada lagu mengatakan bisa diki parasia. Ini zaman kemurahan. Tapi nanti, dengar, ketika zaman kemurahan sudah ditutup, maka murka Tuhan akan datang lagi, saudara. Ya, murka Tuhan itu ditujukan kepada orang yang tidak percaya. Lanjut. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa apa? Murka. Jadi siapa yang ditetapkan untuk ditimpa murka? Tidak percaya Yesus, yang di luar Mesias. Ditetapkan untuk dimurkai. Tapi untuk kita, saudara yang sudah percaya Yesus, kita tidak ditentukan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ingat, kita tidak sedang menanti penghukuman antikris, tapi kita sedang menanti kedatangan Tuhan untuk membawa kita ke surga selama-lamanya. Haleluya. Mau ke surga, saudara? Mau ke surga? Amin. Kalau hari ini Tuhan panggil mau? Yes, kapan saja Tuhan. Haleluya. Itu makanya orang yang sudah percaya Yesus, walaupun dia sakit, nggak terlalu takut dengan kematian. Menahan rasa sakit, yes. Tapi kematian itu, dan ada orang di luar Yesus lebih takut dia kematiannya. Tuhan mati nama apa yang tinggal dalam sudi. Padahal susah teruskan. Kalau kita kadang mau ke surga langsung mau deh saudara. Nah, ada lagi yang diharapkan di dunia. Semuanya pas-pasan ya, pas-pas semua, ya kan? Masalahnya di dunia ini semua, utang banyak, lebih sering tak punya uang. Ada memang orang lebih bagus hidupnya gak punya uang. Ada orang begini. Kalau nggak punya uang dia bicaranya, wah, sudah pembayaran Tuhan luar biasa. Hanya dia pernah takut. Tapi begitu punya uang, nggak jelas hidupnya. Ini nggak kena mental ini. Bilang dulu kita nanti jangan begitu kalian. Saya sudah bilang saudara, kemarin saya share di grup Facebook WA kita. Yang setia pada perkara kecil akan dipercayakan. Kalau Anda setia mengelola uang yang sedikit, Tuhan akan percayakan mengelola uang yang jangan langsung banyaklah Tuhan. Yang kecil aja sudah berantakan. Bilang kiri kananmu jangan berantakan hidupmu. Kau yang bikin aku hancur kata. Seperti lagu kau hancurkan aku dengan sikapmu. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entahkah kita tidur. Dulu kan pemahaman teologi yang kita tahu harus melek terus begini. Ngeri kali menanti Tuhan itu dulu kan. Karena sosok antikris itu lebih menakutkan daripada Yesus kan. Kan itu udah kita paham sampai bisulan. Aku sampai bisulan dulu gara-gara itu. Karena aku pikir Tuhan hukumlah aku kan gitu ya. Dulu kan setiap bersalah kita Tuhan hukum aku. Iya saudara. Saudara, firman ini mengatakan, saya paling suka ini saudara. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita kalau 5 garis bodoh tidur nggak diangkat saudara. Kita entahkah kita ketiduran pun nanti saudara. Kita hidup bersama-sama dengan ini saudara. Mengingat akhir zaman itu bukan menakutkan kan? Aduh, ikut nggak aku.
Apalagi ditakut-takuti dengan lagu itu kan. Kalau disangkakan, kalau dinyanyikan dulu itu ada bahasa Batak. Wah, sungguh-sungguh aku menyanyikan itu. Merupakan ini ukur kakak dokter. Tapi menyanyikan itu sambil khawatir nggak ikut. Kenapa saya? Karena kita pikir yang habang nanti itu adalah mereka yang penuh dengan Roh Kudus. Dalam pemikiran kita apa itu penuh dengan Roh Kudus? Oh, shalom. Ditunjang pun dia. Haleluya. Dilempar pakai batu. Puji Tuhan. Aku dari dulu merasa aku dulu dari perbuatan aku penuh Roh Kudus. Karena aku masih sering kali naik sasaknya. Roh Kudus kan yang kita tahu dulu orang yang penuh Roh Kudus kan. Makanya dulu karena kita paham begitu jadi munafik kita kan. Beda puji Tuhan. Haleluya. Kuranata. Seperti pencitraan. Orang-orang jauh itu pencitraan kan? Lihat aja tuh orang di Salama. Asal lihat cara pakaian. Selalu apapun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan ada di sini. Lari ketawa, sampai yang jangan kau ketawa, Tuhan ada di sini kata. Kita pikir dulu, oh Tuhan hadir serius, ya kan? Mohon maaf, mau buang angin pun ditantang. Saudara tahu, ada lagu yang mengatakan, apa itu? Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Kalau suasana surga turun, apa yang terjadi, saudara? Ada sukacita dan sejahtera. Saudara bersukacita hari ini? Amin. Enggak? Sebelah sini bersukacita enggak? Sukacita enggak yang belakang? Hah? Kenapa bersukacita yang belakang? Nah itu dia. Nanti kalau ada ujian seperti itu kan nggak tahu lagi dia. Lanjut, yang terakhir saudara, supaya pulang kita. Apa tanda? Yang paling pentingnya. Jadi tanda-tanda udah jelas enggak? Semua yang terjadi hari ini adalah tanda-tanda. Sama-sama katakan, semua yang terjadi hari ini adalah tanda-tanda. Jadi kalau nanti ada gelap 2023 nggak usah takut, itu tanda-tanda. Tanda-tanda. Tapi apa tanda? Ini finalnya. Apa tanda kesudahannya? Apa tanda kesudahannya? Nah, ini yang selalu tanya orang, kapan Tuhan Yesus? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Kapan? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Amin. Kapan dia datang? Sekarang siapkan pulpennya supaya kita belajar tahun berapa dia datang, bulan berapa dia datang, dan jam berapa. Kita akan belajar semua. Udah pulpennya? Kita belajar. Matius 24 ayat 32 sampai 36. Tariklah, ini yang paling penting saudara. Kalau ini penting saudara perhatikan. Ya, kalau yang tadi adalah semua yang buruk-buruk enggak untuk kita itu. Amin. Kecuali saudara yang minta. Kan kadang kita yang minta yang buruk itu kan? Tuhan bilang bukan untukmu yang buruk ini aku. Enggak, aku mau itu. Kenapa rupanya Tuhan? Diterimanya yang buruk. Mau diterimanya yang buruk, bersaksi dari saudara-saudara. Luar biasa sebetulnya penderitaan dari Tuhan. Kita tidak ditentukan untuk dimurkai. Makanya kan di sini ada cara kesaksian. Kecuali diminta. Karena kalau kesaksian
Saksian aja apapun bisa kau saksikan, saudara-saudara. Tidak ada yang tahu. Apa yang merasuki suamiku? Ibu-ibu ini kan selalu suaminya kesurupan. Padahal kamu kesurupan dia. Betul nggak ibu-ibu? Hah? Bapak bisa ngambil, mati kau. Kalian tahu kenapa ibu-ibu kesurupan? Karena saya ada minum sontoloyo. Nah, kemarin di pria saya sudah ingatkan para pria-pria. Saya bilang bagilah firman. Ya toh, waktu si Hawa sudah. Karena si Hawa tidak mendengar firman dari Tuhan. Yang mendengar firman siapa? Nah kalau siaran-siaran di sini nggak dengar firman, apa yang mau Anda bagi sama istrinya? Bagi firman sedia. Halo ibu-ibu sudah dilakukan nggak ibu-ibu membagi firman suamimu? Pergabus. Ada begitu siap katanya. Bagilah firman dan bagilah uangmu, saudara. Ada yang bilang begini, kalau firman bisa bagi uang, jangan dulu. Yang bisa membagi firman pasti bisa membagi uang. Baik kalau pagi-pagi datang langsung atau sore-sore lagi minum kopi ada gorengan, sudah langsung bapak. Saudara, itulah. Jangan takut ya. Anak yang paling besar, mulai anak yang paling nomor 1 sampai nomor 13. Tuhan pasti dia bagi firman. Ini semua yang dia bagi. Konsola. Gagal dia di luar, dibawanya ke rumah. Mengasangi di rumah dia karena nggak bisa mengasangi di luar. Ada nggak sih bapak yang cuma mengasangi di rumah aja? Karena di luar nggak takut dia di luar. Apa kamu? Wah, tapi di rumah langsung dia sini dulu. Istrinya ditekannya. Aku nggak suka nanti sama siapa itu ya. Dibanyak begitu, mau tuncang aja itu katanya. Datang istrinya, tuncang aja kok di sini kau marah. Loh, mau ngapain cengah aku lagi gitu? Ada juga bapak begitu, kalau sama istrinya main pukul tuh, wah sampai pingsan. Udah pingsan dihitungin lagi, 1, 2, sampai 10 nggak pakai lagi. Bilang itu laki-laki kesurupan, bilang. Saya bilang dulu yang istrinya, saya bilang, kamu jangan laki-laki kesurupan. Saya bilang sampai di rumah jangan dibahas. Ini bapak ini kadang juga gitu, sampai dulu dibahas lagi. Itu kata buat bagaimana itu kan? Ngapain harus dibilang? Aku udah bilang begini, orang yang sudah kena mental, dia akan mulai menyasar pada khotbah. Karena untuk mengetahui roh seseorang yang sudah karakan, dia kan dengan khotbah aja dia mulai gelisah. Jadi saya sekali. Karena biasa dia begini. Apalagi sekarang sudah ada. Dulu jarang kita dengarkan musik kan. Zaman kami dulu tahun 70 sebelum Masehi. Ada radio-radio. Kalau sekarang sudah punya karakter sendiri kan. Aku merasa orang miskin di dunia. Kata pula suaminya, ya banyak berita. Terus si Boy disekapin, amin, amin, amin. Si Boy disini jangan kan sebelum buru-buru. Haleluya, haleluya, haleluya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang ponar. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saya tahu di dalam sejarah suhu panas itu mulai panas secara ekstrimnya. Itu dimulai dari tahun berapa? Betul. Ini biasanya Pak Tuhan tahu banyak. Harus pengetahuan. 2000 tahun 2000. Makanya sering-seringlah baca sejarah. Jangan hanya sejarah mengajar kau itu. Sejarah bangsa, kenapa bangsa ini merdeka? Pelajari, jangan cuma
tahu. Langsung itu nih. Gak ada satu lalu mampu berikan aku di rumah kami. Atau sedang puji Tuhan saudara. Saya lagi sekitar 120 tahun yang lalu. Langsung sedih semua kan? Kenapa begitu? Saya ingat itu kakak saya. Jadi kita ceritakan. Jadi jangan hanya sejarah hidup, pelajari sejarah kitab juga. Ya. Nah, ayat 32 ini saudara. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktu ini sudah dekat, sudah dia mampu. Aku berkata padamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan. Nah, ini yang penting. Angkatan ini. Setelah angkatan ini yang dimaksud adalah sejak ayat 32. Sejak tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon anggur. Ingat kalau pohon anggur itu digambarkan seperti siapa? Yesus. Siapa? Gereja Tuhan. Pohon ara? Yang di luar gereja. Pohon ara gambaran dari mana? Di luar gereja. Israel. Tariklah pelajaran. Ingat tadi menjelang kedatangan Israel itu sudah dicerai, sehingga tidak ada satupun yang tinggal lagi di Yerusalem. Tapi ini saudara, 32 inilah menjelang harinya Tuhan datang. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melebuh dan mulai bertunas, kamu tahu akarnya pohon ara, ranting-rantingnya melebuh dan mulai bertunas. Langsung saja, ini berbicara tentang bangsa Israel yang sudah menjadi satu negara dan diakui dunia PBB. Tahun berapa Israel menjadi memproklamirkan kemerdekaannya? Indonesia tahun berapa? 1900. Siapa duluan merdeka Indonesia daripada Israel? Indonesia tahun 45. Bangsa Israel diakui menjadi negara tahun berapa? 1948. Itulah generasi pohon ara. Makanya dibilang tadi 34, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Berarti sejak tahun 48. Siapa di sini yang lahir sesudah tahun 48? Angkat tangan. Sesudah tahun 48. Nanti nggak ini? Coba, sesudah tahun 48 siapa sih yang lahir? Kok aneh banget? Tahun berapa? 42. 1942 Pak Nikola. Berarti maksudnya gini, yang lahir sesudah 1948 itu yang disebut dengan generasi angkatan pohon ara. Alkitab mengatakan satu generasi berapa tahun? 70 sampai 80 tahun. 70 sampai 80 tahun. Katakanlah sekarang masih ada nggak yang hidup 80 tahun? 90 tahun masih ada nggak? Masih ada? Jadi coba hitung dulu, 1948 tambah 90. Itu kan? 1948 tambah 90. Katakanlah 90 ya. 2038. Ayo kita nyanyi dulu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Saudara ingat kita ini generasi pohon ara. Jadi bangsa Israel sudah merdeka, sudah melembut, sudah bertunas tahun 1948. Tuhan kumpulkan mereka.
Itu makanya Tuhan berkata, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan. Ayat 36 sama-sama kita baca. Tetapi tentang hari dan saat, ingat, tentang harinya dan saatnya. Berarti hari dan jamnya. Tahunnya? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Jangan coba telepon malaikat, dia pun nggak tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun masih sebagai manusia dia nggak tahu. Hanya Bapa saja. Jadi kalau kita hitung sejak bangsa Israel merdeka, satu generasi. Kalau kita berpatok pada generasi firman Tuhan 70 sampai 80, coba dulu hitung. 1948 tambah 80. 2028. Tambah 80, tadi kan 90. 2028. Sekarang 2022. Benar Pak. Kapan itu? Yes. Bersiap Pak. Amin. Jangan terlena lagi dengan dunia ini. Yes, amin, amin. Jangan kalau melihat uang masuk. Sehingga kadang kau menuduh orang yang mata duitan. Ingatlah, ini serius kayaknya. Yes. Hari Jumat kemarin saya sudah sampaikan kepada pelayan-pelayan. Ingatlah, yang serius kata firman itu serius. Kalau nggak serius, nggak usah serius. Aku udah bilang, kuliah di YouTube si Asyanti, tahu si Asyanti? Teman saya itu, Asyanti, istrinya si Anang sekarang. Ingat, membesarkan anak-anak yang bukan dari rahim. Si Krisdayanti sama si Asyanti kompak nggak? Dan nggak punya Yesus, kita kadang masih bulan. Kenapa? Saya kadang pelajari begini, berarti mereka nggak terlalu anggap serius persoalan dunia. Lihat orang-orang hebat itu, rugi 2 miliar. Santai aja dia, ini belum rugi kita udah udah gini. Coba lihat, yang serius ya. Tapi yang pasti sekarang saudara, dunia sedang Tidak baik-baik saja. tidak baik-baik. Ya. Amin. Jadi begini saudara, kapan Yesus datang? Mau tahun 2028, mau tahun 2030, mau tahun 2040. Tapi yang pasti kalau nggak salah Israel mempersiapkan pemerintahannya hanya sampai 2030. Jadi 2030 pemerintahan mereka nggak ada lagi anggaran nanti. Karena rabi-rabi Yahudi itu sudah menetapkan bumi ini hanya bertahan sampai tahun sekian. Sekali lagi kapanpun itu terjadi, kita sudah siap. Entahkah kita berjaga, entahkah kita lagi tidur, tapi kita akan dibawa bersama dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi kita ini generasi pohon ara. Jangan lagi bermain-main saudara. Lihat, iblis tahu waktunya singkat. Iblis tahu waktunya tidak lama lagi. Itu sebabnya orang-orang Kristen sekarang dihina-bobokkan. Nggak peduli lagi sama Tuhan. Supaya apa? Ingat, setiap apa yang kau lakukan di dalam Kristus itu akan dihitung sebagai upah. Amin. Coba lihat tadi sebentar, bisa nggak peta zaman itu? Udah sempat di ada lagu suatu kali akan ada hari senang. Itu ada nggak di situ? Ada ya? Coba sebentar ya. Sebentar nggak gambar itu dulu. Lihat ini saudara, di sinilah Tuhan akan datang. Nanti yang disingkirkan akan bertemu di udara, orang-orang yang mati sejak Adam sampai Tuhan Yesus datang di dalam Yesus yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama dengan tubuh kemuliaan. Nanti akan berjumpa di udara. Yes, amin. Ya, jadi siapapun saudara, nggak usah terlalu serius di dunia ini. Amin. Mulailah serius yang bertuhan. Amin. 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 Kita nyanyi dulu lagu ini. Satu kali akan ada